dalam Tuhan. Selamat Paskah. Kristus hidup bagi kita semua. Mari kita boleh mengatakan di samping kiri kanan kita, selamat Paskah. Kristus hidup bagi kita semua. Dia adalah Tuhan yang mati dan bangkit bagi kita semua. Dia sungguh baik, bahkan teramat baik di dalam hidup kita. Karena dia telah memberikan keselamatan, kemenangan. Untuk itu mari kita bersuka cita bersama-sama memuji dia. Kita katakan, engkau baik Tuhan di dalam hidupku, bahkan teramat baik bagi kita. Bersama-sama kita angkat pujian, dia mati bagiku. Dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Jemaat yang terkasih, Tuhan yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini adalah Tuhan yang telah menyatakan dirinya di dalam hidup kita. Dia benar-benar hidup. Yesus hidup bagi kita semua. Mari bersama-sama kita memasyurkan dia, mengagungkan kemuliaannya. Kita angkat pujian, Kristus hidup. Melayani Tuhanku. Dia
Kristus hidup, ini tetap hidup. Ya tergantung, ya sesatu, salah yang bertemu. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanggung kehidupan. Walau Kristus hidup. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah sukacita Paskah ini hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kuasa maut dan memberikan kita kehidupan. Salam kasih karunia dan damai sejahtera bagi jemaat. Terang Kristus yang bangkit dan memulihkan beserta kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memiliki Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja adalah sebuah kehormatan bagi setiap kita. Terlebih Dia mau lahir dan rela datang ke dalam dunia supaya apa? Dia memberikan kesaksian tentang kebenaran, sehingga setiap orang yang berasal dari kebenaran itu mendengarkan suaranya dan terus percaya kepadanya. Ketika Yesus lahir, mati, bahkan hidup bagi kita semua, apa yang perlu kita takutkan? Dia sediakan hari esok bagi setiap kita. Mari kita angkat pujian, karena Dia hidup. Anak Allah datang ke dunia. Datang ke dunia, Selamatkan yang berdosa. yang berdosa. Dia tebus umatku di salib. Dia tebus Mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhan ku hidup. Tuhan ku hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Dia hidup, ku ada hari esok. Makan lagi, aku tahu, Dan ku tahu hari esok. aku tahu hari esok. Hidupku berharap. Hidupku mengharapkan Dia hidup. Anaknya diperlukannya. Diperlukan Amat tenang dan sejahtera. amat tenang dan senang. Yakinlah kau dengan imanmu. Dengan iman Dapat menghadap esok dapat menghadapkan Dia hidup. sebab Dia hidup. Dia hidup, Pada hari esok. pada hari esok takkan lagi aku takut dan ku tahu hari esok. Hidup penuh Hidup harapan. penuh harapan Dia hidup. Jemaat saya jemput bangkit beriman, kita boleh bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Aku takut, Dan kita hari esok. hari esok. Hidup penuh harapan
Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Mari kita rayakan, mari kita rayakan. Kebangkitan Tuhan kita. Biarlah segala kemuliaan dan hormat kita kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kasih yang besar, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi mudah untuk diucapkan. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberi hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita angkat pujian, terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darahnya Dia menyelamatkan setiap kita. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Maukah kita Kini ku menyenangkan Dia? hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita Kau dan menderita gantikanku. dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Yesaya 59 ayat 12 berkata, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Segala kenajisan dan ketidaklayakan kita. Mari berseru kepada Tuhan. Kita berdoa secara pribadi di hadapannya. Mohon ampun di hari Paskah ini. Sambil kita berdoa, musik akan mengiringi kita. Mari masing-masing kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan.
Engkau mengenal kami dan Engkau melihat kami. Kami datang kepada Tuhan dengan sebuah kesadaran betapa kami ini orang yang berdosa. Kami tahu pelanggaran-pelanggaran kami. Kami tahu kejahatan-kejahatan kami ya Tuhan. Kami menyebut diri kami orang percaya. Orang memanggil kami orang Kristen. Tetapi dalam banyak hal, di dalam kehidupan sehari-hari, kami adalah anak-anak-Mu. Ini jarang sekali mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Seringkali kami ambil jalan yang kami mau. Kami melangkahkan kaki kami ke tempat yang kami mau. Kami mengambil keputusan yang kami mau. Dan seringkali kami tidak tanya Tuhan. Kami tidak libatkan Tuhan. Namun ketika ada pergumulan, baru kami datang cari-Mu Tuhan. Kami sadar siapa diri kami yang sesungguhnya ya Tuhan. Dan hari ini dengan kepala yang tertunduk di hadapan Tuhan yang bangkit, betapa tidak berartinya hidup kami ini. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau sebagai orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, yang sudah dibebaskan dari dosa, yang sudah dipulihkan kehidupannya, kami tidak sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab kesaksian sebagai orang percaya. Ampunilah kami ya Tuhan, yang lalai menjadi seorang suami. Ampuni kami yang lalai menjadi seorang istri. Ampuni kami yang melalaikan tanggung jawab kami sebagai anak-anak kepada orang tua. Ampuni kami jika kami sebagai pekerja yang hanya mau mencari enaknya saja. Ampuni kami Tuhan dalam pelayanan kami. Kami tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh hati di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami datang kepadamu. Kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan hidup kami sekali lagi. Dan biarlah Engkau memperbaharuinya sehingga kami beroleh kekuatan untuk terus berjalan bersama Engkau Tuhan, untuk menikmati pimpinan-Mu, untuk beroleh hati yang taat sepenuhnya kepada Tuhan, berkata ya kepada kehendak Tuhan, berkata tidak kepada dosa. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang mati adalah Tuhan yang sanggup, bahkan Tuhan yang sudah bangkit, sanggup membangkitkan kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Yesaya 6 ayat 8 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena salibnya memberikan kehidupan dan kemenangan. Mari kita angkat pujian, karena salib-Mu. Karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup
melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Denny Waas. Dalam persiapan mari kita angkat pujian Karya Terbesar. Yang mulia, Hanya kita temukan di dalamnya, di dalam Yesus saja. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Biarlah hati kita memberikan pujian yang terindah setiap Pujian hari. dari hatiku, selalu di setiap waktu. Karena kasih-Nya tidak pernah berubah. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar di dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbanannya yang menyelamatkan kita. yang selamatkanku. Dia adalah Tuhan yang tidak bisa dibayar dengan apa. Tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Biarlah kita kagum akan karya-Nya yang luar biasa bagi setiap Bumi kasih yang terindah. kasih yang terindah. Mari kita boleh menghayati setiap kata-katanya. Hati Yang tadi menjadi doa setiap kita. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita sekalian. Shalom. Selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit, memberikan kepada kita semangat untuk terus beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku ada di tempat ini sebagai satu persekutuan yang memuji menyembah Tuhan. Itu bukan kebetulan. Itu bisa terjadi karena Kristus sudah bangkit. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita akan baca Alkitab dan kita akan merenunginya. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, untuk kebesaran kasih dan kuasa-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami umat-Mu, baik sebagai pribadi, sebagai suatu keluarga Allah, maupun sebagai satu persekutuan tubuh Kristus yang ada di tempat ini. Kami bersyukur
karena Tuhan Engkau meneguhkan kasih karunia-Mu bagi kami untuk menjamin hidup kami melalui kebangkitan Kristus, untuk memberikan kepada kami kekuatan kuasa hidup sebagai anak-anak Allah. Hari ini kami bersekutu bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau bukan karena kebetulan, tapi inilah kekuatan kuasa-Mu yang menarik kami, menggerakkan kami untuk boleh datang sebagai tubuh Kristus, bersekutu dengan Kristus, memuji-muji, menyembah kebesaran kuasa-Mu. Ya Bapa, kini tiba saatnya bagi kami untuk duduk diam sejenak di dalam kami membaca dan merenungi akan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya ketika kami membaca dan merenungi firman-Mu, kuasa surgawi menaungi kami, menuntun kami di dalam memahami firman-Mu, tetapi juga di dalam kami mengimplementasikannya, mengaktualisasikannya dalam kehidupan dan kerja kami. Harapan kami supaya lewat hidup ini, kuasa kebangkitan Kristus boleh kami presentasikan, boleh kami proklamirkan kepada dunia ini, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Bapa, tolong hamba-Mu yang Engkau percayakan hari ini untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Kiranya Engkau yang menyembunyikan dia di balik salib-Mu, supaya dalam pemberitaan firman Tuhan ini bukan kuasa manusia yang dinyatakan, tapi kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya akan bacakan judul dan ayat-ayat genap. Nanti Bapak Ibu dan saudara-saudaraku baca ayat-ayat yang ganjil. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 26, kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang malang-malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menentukannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut.
Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan kita melakukan dalam kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, pada kesempatan ini kita akan memfokuskan perhatian kita merenungi firman Tuhan ini, belajar dari firman Tuhan ini di bawah tema kebangkitan Kristus dan pengharapan akan kebangkitan kita. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada kita, karena saya ingin tahu sampai sejauh mana pemahaman dan makna Paskah itu bagi Bapak Ibu pribadi. Mulai dari ujung sini, ya, nanti terus sampai ke belakang. Minta tolong pakai satu kata untuk menjelaskan pemahaman Bapak tentang Paskah itu. Satu kata saja. Paskah itu apa sih sebenarnya untuk kita? Satu kata. Yang lain kesempatan berpikir. Bapak jangan langsung jawab. Saya mau jadi seorang yang adil, ya. Jadi Bapak pikir dulu sekitar 1 menit. Paskah untuk saya itu apa ya? Jangan sampai tiap tahun kita merayakan Paskah, tetapi makna dan manfaatnya hanya lewat begitu. Tidak kita alami dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam persekutuan tubuh Kristus. So, siapa? Boleh satu kata saja. Menurut Bapak Paskah itu apa? Ibu di sebelah suatu torong. Bukan betul sore itu torong. Kira-kira Paskah itu apa? Atau mungkin paling bagus dari jadi pemimpin rohani di tempat ini kan supaya adil toh. Ya, sebab di mana-mana tetap harus yang mengadakan muka itu pemimpin rohani. Hidup. Terima kasih. Mantap. Karena boleh bapak sekarang kan. Kebangkitan. Satu kata saja. Jadi kebangkitan ya. Kebangkitan. Mantap. Ibu. Penyucian. Sebelah ada. Kemenangan. Orang BWL. Kita tadi siap hidup menang, maksud jawab jadi sudah. Tidak apa-apa, kalau sama tidak apa-apa. Menang, oke. Di belakang kebangkitan. Ibu hidup. Sebelah lagi menang. Di belakang hidup. Menang. Ibu di sebelah, ya. Lanjut. Kemenangan. Sebelah hidup. Ibu menang. Bapak kesaksian. Wah, ada kesaksian. Kita langsung ingat kesaksian. Berani tampil beda. Ibu sebelah, ya. Oke, menang. Sebelah lagi kemenangan. Sebelah. Oke, Bapak di depan kebangkitan. Di belakang kemuliaan. Keluputan. Mantap ini, semangat. Sebelah Ibu hidup. Di belakang kemenangan. Lanjut. Kemenangan. Pengharapan, satu kata saja, pengharapan. Orang Bapak di belakang kemenangan. Selanjutnya ada 2 putri Sion di belakang. Ya. Kebangkitan. Hidup. Wah. Yani tolong Pak kita dong. Jadi yang paling banyak itu kemenangan, kebangkitan, hidup. Tadi ada satu kesaksian tadi Pak ya.
Wah, kita tunggu-tunggu dari tadi itu Pak, kesaksian itu. Benar, dari tadi kita tunggu-tunggu, Tuhan mudah-mudahan ada yang tunggu akan kesaksian. Akhirnya tak cuma juga dong. Wah, luar biasa, tapi saya berterima kasih. Jadi apa yang tadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku ungkapkan, saya anggap itu mewakili pemahaman kita terhadap makna Paskah. Tetapi setidak-tidaknya juga itu akan menjadi satu dorongan, satu tujuan dalam kehidupan kita. Yang tadi bilang bangkit, berarti memang harus bangkit dalam hidup ini, jangan tidur terus. Yang tadi bilang kemenangan, harus hidup sebagai para pemenang. Ini boleh jadi pecundang, kalah terus, pesimis terus. Terus tadi yang tadi bilang apa? Hidup, memang harus sungguh-sungguh hidup. Ya, jangan setengah hidup atau setengah mati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sebenarnya sudah ada kerinduan dari awal membawa keluarga untuk datang sama-sama kita di sini. Jadi bukan sekedar saya melayani, tapi yang paling penting itu adalah bersaksi. Kehadiran satu keluarga itu satu kesaksian. Sekali lagi, keutuhan satu keluarga dalam segala aktivitas itu satu kesaksian. Tuhan pakai keluarga itu untuk menjadi sarana yang sangat efektif untuk bersaksi bagi dunia ini. Kita tahu bahwa ketika manusia pertama, keluarga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mulai menggenapi master plan-Nya untuk menyelamatkan dunia yang berdosa ini juga melalui keluarga. Melalui keluarga Nuh, keluarga Abraham, Ishak, Yakub, keluarga Daud, dan akhirnya ditutup keluarga Yusuf dan Maria. Bahkan ketika Tuhan Yesus buat tanda mujizat yang pertama, itu dalam konteks keluarga, pernikahan di Kana, pembentukan keluarga baru, air jadi anggur. Ini bukan satu kebetulan yang diungkapkan Alkitab, tapi punya makna. Bahwa satu keluarga bagi Tuhan itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Termasuk jika kita berbicara tentang Paskah, kita harus melihat ada hubungannya dengan keluarga. Karena ketika akhirnya murid-murid Tuhan Yesus yang pertama mereka mulai melayani, itu sebagai satu keluarga. Murid Kristus itu adalah keluarga. Menjadi saksi-saksi Kristus yang diungkapkan dalam kitab Kisah Para Rasul, itu keluarga. Dan menjadi saksi itu tidak hanya lewat mulut secara verbal, tapi lewat cara berpikir, sikap, perbuatan kita. Secara holistik harus menjadi satu kesaksian. Kita tidak bisa berkata bahwa saya menjadi saksi Kristus, tapi hidup kita yang kita lakukan sebagai saksi itu secara parsial, bagian per bagian. Tidak bisa. Sebagai saksi Kristus itu satu keutuhan. Dan di dalam kita menyaksikan tentang kuasa Paskah itu harus dilakukan sebagai satu keutuhan. Jadi pagi-pagi istri Subasem, Pak, tolong antar kita dengan ini anak cewek. Ada pelayanan, istri jadi WL di ibadah Paskah. Mereka buatnya di jalan raya, mereka blokir itu jalan ujung-ujung, bangun panggung, lalu kemudian mereka ibadah bersama. Lalu yang cewek ini, anak yang wanita, dia jadi singers. Tadi saya kasih bangun anak yang laki-laki, pertama dia mau pakai pitung, orang dua pigi. Aduh Pak, jam 9 kita mau isi kesaksian juga dalam ibadah Paskah. Wah, tidak apa-apa. Ada sobat dari Galilea, sobat yang sejati, sobat yang setia, yang selalu siap bersama dengan kita. Namanya John, Jesus orang Nazaret, yang selalu menemani kita, bukan? Jadi akhirnya saya kemari ke Bitung bersama dengan John. Jadi yang saya mau katakan bahwa betul, meskipun mereka tidak bisa datang, tapi mereka itu bersaksi. Kalau mereka tidak datang karena ada kesibukan lain, mungkin saya protes. Tapi karena istri, anak-anak, mereka semuanya dalam konteks bersaksi. Itu dia. Ketika kita berbicara tentang Paskah, kemenangan, kehidupan kembali, kebangkitan, selanjutnya apa? Apakah kemenangan
sorgawi, apakah Paskah itu sifatnya eksklusif, khusus untuk kalangan sendiri, hanya untuk kalangan khusus? No way. Paskah itu bersifat universal. Harus kita juga nyatakan kepada orang lain melalui seluruh aspek kehidupan kita. Itulah yang dikatakan bersaksi. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Korintus 9 ayat 16b, di sana firman Tuhan bilang begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya, dibilang celakalah aku jika aku tidak bersaksi. Itu firman Tuhan. Dan inilah yang menjadi kekurangan, inilah yang menjadi kelemahan gereja Tuhan, baik secara miniatur maupun gereja Tuhan secara organisatoris. Gereja Tuhan secara miniatur itulah keluarga. Dan gereja Tuhan secara organisatoris itulah denominasi gereja. Seringkali mereka menganggap bahwa pelayanan secara koinonia, pelayanan secara diakonia itu lebih penting daripada marturia, bersaksi. Padahal ketiga-tiganya penting. Tetapi inilah yang menjadi tantangan zaman sekarang ini, oleh karena kita diatur oleh aturan. Sehingganya sebenarnya tidak gampang. Tetapi di dalam Tuhan memberikan kepada kita hikmat bagaimana kita bersaksi tanpa melanggar aturan. Itulah Tuhan mau supaya kita menunjukkan lewat karakter hidup, jati diri kita, keteladanan kita dalam pergaulan sosial di tengah masyarakat. Ketika kita mampu menghormati orang sama seperti diri kita sendiri, kita mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kita sendiri, kita sudah memberitakan Injil. Kita sudah bersaksi. Sehingga kebangkitan Kristus itu tidak bersifat eksklusif hanya di dalam gereja, hanya untuk kalangan khusus. Tetapi orang juga perlu melihat kebangkitan Kristus nampak lewat sikap kita yang penuh kasih. Karakter kita yang mau menghormati orang. Kita tidak rasis. Kita mampu memperlakukan orang dengan manusiawi. Dalam kehidupan keagamaan kita tidak terlalu ilahi dan mengabaikan manusiawinya. Dan ini pergumulan dalam kehidupan gereja-gereja Injili. Saya harus katakan, saya sudah mengikuti berbagai kegiatan dalam pelayanan gereja-gereja Injili. Terlalu rohani, itu tidak salah, itu bagus sekali, itu keunggulan. Tapi sayangnya tidak diimbangi dengan kemanusiaan, kurang manusiawi. Itu dia. Sehingga akhirnya orang seringkali mengatakan, bagaimana saya bisa mengenal dan yakin Tuhan itu penuh kasih jika memperlakukan kami tidak manusiawi. Itu dia yang terjadi Bapak Ibu. Dan disinilah kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang juga terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula pada zaman para rasul ketika mereka melayani. Waktu itu Injil masuk di tengah-tengah konteks majmuk, pluralitas. Terjadi pertemuan antara budaya Yudaism atau Yahudi dengan budaya Helenis Yunani. Sehingga ketika Paulus dia berbicara tentang Injil, dia mengalami kesulitan. Kalau dia berbicara kepada orang-orang Yahudi, it's okay. Mereka gampang untuk memahami apa yang dia ajarkan. Karena dalam banyak hal, orang-orang Kristen mula-mula itu mereka masih memegang nilai-nilai pengajaran agama Yahudi. Tetapi persoalannya ketika mereka berhadapan dengan orang-orang latar belakang non-Yahudi, misalnya orang Yunani, Bapak Ibu, ini benturan. Kenapa? Karena dalam banyak hal, orang-orang Yunani itu, mereka lebih mengutamakan yang namanya rasio. Tetapi mereka mengabaikan yang namanya adalah iman. Padahal iman dan rasio itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berbicara tentang rasio, starting point-nya, titik awalnya harus dimulai dengan apa? Iman dulu. Kita harus bicara dengan iman dulu. Kita tidak bisa langsung dengan rasio. Karena ketika kita mulai untuk mengikut Tuhan, berbicara tentang hal-hal rohani dengan memakai rasio kita,
maka yang terjadi kita akan terjebak kepada paham yang tidak bagus namanya humanisme. Itu dia. Terlalu mengutamakan unsur kemanusiaan sampai akhirnya kita berkata, saya tidak butuh Tuhan karena saya mampu dengan kekuatan saya sendiri. Tetapi di sini perlu iman. Mengapa? Karena kalau kita berbicara tentang iman, iman itu adalah kasih karunia Tuhan. Ketika Bapak Ibu kita berbicara tentang iman, tidak ada satu orang di dunia ini pun yang mampu untuk mengadakan iman. Iman yang ada pada kita itu anugerah Tuhan. Kita bisa percaya dalam pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu iman, itu bukan iman yang diproduksi oleh gereja. Iman yang diproduksi oleh pribadi-pribadi tertentu. Itu berasal dari atas, from above. Iman yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Sehingga kalau kita berbicara tentang keselamatan, yang disebut sebagai anugerah bukan hanya keselamatan itu, tapi iman kepada anugerah keselamatan itu juga adalah dari Tuhan. Maka kita tidak bisa mulai dengan bicara rasio, tapi harus mulai dengan iman. Meskipun nanti di dalam operasionalnya, pelaksanaannya, tetap iman dan rasio itu akan seiring sejalan. Karena Tuhan pun menginginkan kita mengasihinya bukan hanya dengan segenap hati jiwa, kekuatan kita, tapi juga dengan akal budi. Kita perlu mengasihi Tuhan secara seimbang. Tetapi ketika kita berbicara tentang iman Kristiani, harus dimulai dari iman itu yang adalah anugerah Tuhan. Nah, inilah persoalan yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen yang ada di Korintus, Bapak Ibu. Ini persoalan yang terjadi sehingga akhirnya pada waktu itu terbagi menjadi ada beberapa kelompok. Ada yang mengatakan, ya zona nyaman saya adalah ketika saya coba untuk menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi berdasarkan konsep pemahaman saya sebagai orang Yunani. Tapi bagi orang Yahudi, ya saya menganggap inilah zona nyaman saya ketika saya mengikut Tuhan, beribadah melayani Tuhan, berdasarkan konsep pemahaman saya sebagai penganut agama Yahudi. Maka yang terjadi, masih terjadi perpecahan. Maka sampai akhirnya waktu itu pernah terjadi, mereka terbagi menjadi kelompok-kelompok. Ada Apolos, Kefas, ya, ada golongan Kristus, ada golongan Paulus. Itu semuanya terjadi karena apa? Karena persoalan yang tadi saya katakan. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya dulu kepada kita. Tolong diungkapkan. Ya, sekali lagi khotbah itu artinya adalah dialog. Jadi khotbah itu bukan monolog, hanya saya yang berbicara. Maka dari awal saya pancing Bapak Ibu, karena khotbah itu dialog. Ya, itu dari kata Yunani homilitia yang artinya bercakap-cakap. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi zona nyaman kehidupan Bapak Ibu sampai saat ini? Tolong pikir lalu jawab. Kalau bagi orang Yunani, yang menjadi zona nyaman mereka adalah pemahaman gnostik mereka. Itu adalah merupakan zona nyaman orang Yunani. Karena di gnostik itu mereka menggunakan rasio. Makanya banyak filsuf itu dari Yunani. Sokrates, Hippokrates, Aristoteles, Plato itu dari Yunani. Tapi bagi orang Yahudi zona nyaman mereka adalah hukum Taurat. Mereka selalu berlindung di bawah hukum Taurat, membela diri berdasarkan hukum Taurat. Maka mereka yang kemudian mengatakan, percaya saja tidak cukup, harus ditambah dengan sunat. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa keselamatan itu harus disertai dengan perbuatan. Menghidupi keselamatan perlu ada perbuatan. Tetapi untuk mendapatkan keselamatan itu tidak perlu ada perbuatan. Cukup dengan kita hanya beriman. Disinilah persoalannya. Sehingga akhirnya Paulus seringkali berbicara ya tentang mereka. Bahwa di dalam Kristus hanya cukup percaya, tidak perlu harus disunat. Nah, kita lihat makna sunat itu sama dengan sekarang ini baptisan. Seakan-akan kalau percaya tidak dibaptis dengan baptisan tertentu, keselamatannya tidak sah. Itu pengajaran sesat. Itu berada sama dengan pengajaran Yudaisme. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan ketika percaya harus dibaptis dengan baptisan tertentu, baru kemudian kita bisa diselamatkan. Itu berarti kita belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita masih hidup sebagai orang-orang yang terkungkung, orang-orang yang kerdil di dalam iman kita.
Nah, dari sinilah Paulus dia berbicara kepada mereka, orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus, tentang kebangkitan. Karena ternyata kebangkitan itu mempengaruhi semuanya. Makanya dia bilang, kalau Kristus tidak dibangkitkan, percuma kami punya pemberitaan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kita punya percaya. Dengan kata lain, Paulus mengatakan, inilah penentunya yang membuat iman kita, pelayanan kita, keselamatan kita tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus, Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi kemegahan kita, bukan kesombongannya, kemegahan kita di dalam Kristus, karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. It's enough. Itu sudah selesai. Itu finish. Itulah finalitas dalam kekristenan. Ketika Kristus dia sudah bangkit, itu sudah selesai. Maka sebenarnya dalam kehidupan kita harus lebih banyak merenung juga tentang kebangkitan ini, Bapak Ibu. Saya mau membawa kita untuk melihat ke perjanjian lama dulu. Sebelum saya masuk menguraikan panjang lebar tentang tema ini. Karena Paskah pertama kali itu diadakan di mana, Bapak Ibu? Di mana? Di Mesir, kan? Tadi saya dengar ada bisik-bisik. Paskah itu pertama diadakan di Mesir. Konteksnya waktu itu adalah tulah yang terakhir. Tuhan bilang kepada Musa dan Harun, kasih tahu kepada orang-orang Ibrani, ya, supaya mereka menyembelih seekor anak domba jantan yang tidak bercela. Darahnya itu mereka pakai hisop, lalu kemudian taruh di bubungan rumah mereka, lalu di tiang-tiang rumah ditaruh. Tujuannya sebentar malam ketika maut itu datang, menjelajahi Mesir untuk membunuh anak-anak sulung. Dia sampai di depan, dia lihat ada tanda darah, dia lewat. Dia melewatinya. Tapi yang tidak ada tanda darah, dia bunuh. Itulah makna Paskah. Paskah dari bahasa Ibrani Pesach atau Pesakah yang artinya melewati atau melalui. Jadi maut kematian itu tidak hinggap, tapi dia hanya lewat begitu saja. Kenapa? Karena ada tanda darah. Itulah tipologi. Tanda darah itu adalah tipologi atau kiasan dari darah Kristus yang akan membuat kita selamat. Jadi ketika kita berbicara tentang Paskah, kita harus ingat dulu, itu adalah kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam dan melalui Kristus supaya kita tidak mengalami maut. Maut itu hanya lewat begitu saja, tapi tidak mengenal. Maut ini saya terjemahkan bukan hanya kematian kekal, tapi juga kesialan, kutuk tidak akan kena kepada kita. Jadi orang yang sudah hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, hidupnya tidak akan mengalami kesialan. Amin? Tidak ada istilah kiapapun tapi hidup sesuai begini. Tidak ada dalam mulut orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bagi orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kegagalan itu sebenarnya adalah berkat Tuhan. Tujuannya supaya dia belajar untuk evaluasi diri, introspeksi diri, lalu kemudian dia cari tahu apa yang salah di sini. Bagi orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Tapi kalau bagi orang-orang yang belum hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, langsung orang bakuku, soe apa leh tapi hidup ini? Tuhan, di manakah engkau? Kalau engkau ada, kenapa engkau biarkan saya mengalami ini? Maka tidak sedikit orang yang akhirnya pindah-pindah gereja, pindah-pindah keyakinan karena itu. Karena mereka belum sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Maksud saya di sini adalah mereka beranggapan bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu beda-beda di tempat-tempat tertentu. Padahal sama. Yang membuat seakan-akan itu berbeda adalah karena apa? Karena respon kita terhadap anugerah itu yang beda. Nah, inilah yang membuat akhirnya dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus dia mencoba untuk mengatasi persoalan yang ada di kota Korintus dengan dia pertama kali bicara dulu tentang kebangkitan Kristus. Karena dia melihat ini orang-orang ini sepertinya mulai pesimis.
hidupnya mulai pesimis. Dan memang benar, orang kalau hidup tidak dalam kepastian kehidupan kekal, apapun yang dia buat itu tidak akan sampai kelar. Dan pasti penuh dengan pesimis. Karena apa? Hidup di dunia ini Bapak Ibu penuh tantangan. Tidak ada yang mulus, tidak ada yang mulus, semuanya penuh tantangan. Orang berpikir kalau menikah itu enak. Nanti sudah menikah baru rasa, aduh ternyata kote ada dia punya tantangan banyak. Orang berpikir kalau sudah kerja sadar. Ketika dia mulai kerja, kalau dia lihat, aduh banyak sekali masalah Kang. Ini atasan ternyata kote susah untuk memahami 4 orang. Lalu kemudian ini rekan kerja itu makam pancuri tulang. Banyak tantangan. Bahkan termasuk ketika kita melayani Tuhan, jangan berpikir bahwa ini semuanya akan jalannya mulus, lancar. Tidak. Dalam pekerjaan Tuhan saya mau katakan justru tantangannya itu lebih parah. Maka saya mau tanya lagi, apa zona nyaman dalam hidup Bapak Ibu? Yang buat Bapak Ibu tetap bertahan. Ada banyak tantangan, tetap di situ. Ya, ini bicara tentang zona nyaman. Maka jangan heran ada orang yang akhirnya seringkali seperti kutu loncat sana. Itu karena apa? Dia tidak mendapatkan sesuatu yang nyaman. Orang hidup ini untuk mendapatkan kenyamanan. Pertanyaannya, apa zona nyaman dalam hidup Bapak Ibu? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pekerjaan yang banyak uang kah? Pikir. Pelayanan yang didukung dengan fasilitas yang oke kah? Rumah tangga di mana ada banyak orang yang mengerti kita kah? Berarti Bapak Ibu pikir, apakah itu zona nyaman dalam hidup kita? Dan itulah yang membuat banyak orang sekarang ini kita lihat, apapun yang terjadi, orang tetap di situ. Bagi mereka itu zona nyaman mereka. Karena pertanyaannya, zona nyaman bagi Bapak Ibu, saya ingin dengar dulu ada satu orang berpendapat, atau 2 orang. Gak apa-apa, jangan takut berbuat salah. Kita belajar sama-sama. Saya lebih suka begitu. Ya lebih baik orang menjawab salah di dalam sini daripada di luar. Kalau dalam sini, wah ada hamba-hamba Tuhan yang bisa membantu kita. Zona nyaman kita itu apa? Atau lebih tepat, zona nyaman kita itu di mana? Bukan apa atau siapa. Di mana zona nyaman kita? Mari pikir. Karena ini persoalan yang terjadi pada zaman di Korintus. Makanya akhirnya setelah Paulus dia berbicara tentang kebangkitan Kristus, dia berbicara tentang kebangkitan orang-orang Kristen yang ada di Korintus sebagai satu pengharapan. Kalau gitu zona nyamannya apa? Ada yang mau tolong? Jangan tegang Bapak Ibu. Kalau mau tegang bahaya. Di rumah so tegang dengan kesibukan, tanpa kerja so tegang, datang di gereja lihat tegang, mau korslet nanti. Ya toh, jangan terlalu tegang Bapak. Orang kalau kerja dalam keadaan tegang, wah susah mau ada progres. Nanti jalan tempat begitu saja. Saya ingat ada satu buku ilustrasi yang menceritakan tentang pembangunan The Golden Gate di San Francisco. Jembatan yang panjang, besar, kebanggaan orang San Francisco itu. Awal pengerjaannya diceritakan langsung 25 orang mati jatuh ke dalam sungai yang berarus deras, lalu mati. Akhirnya pekerjaan itu menjadi tidak efektif, jadi lambat karena orang bekerja dengan ketakutan, kecemasan. Wah, akhirnya targetnya tidak kena. Harusnya mungkin sekitar 6 bulan, ini jadi akhirnya 1 tahun. Maka pemerintah negara bagian hentikan, dibuat evaluasi. Ditemukan masalahnya. Masalahnya apa? Para pekerja bekerja dalam ketakutan. Sehingga akhirnya pekerjaan tidak cepat selesai. Apa solusinya? Dikeluarkanlah dana sebesar 100.000 US dollar hanya untuk membuat satu sistem pengaman. Mereka membeli satu jaring pengaman lalu ditaruh di bagian bawah. Para pekerja bekerja di atas. Apakah setelah jaring pengaman dipasang tidak terjadi kecelakaan? Terjadi, ada beberapa pekerja jatuh, tapi selamat karena tersangkut di jaring pengaman itu. Dan fakta membuktikan pekerjaan lebih cepat selesai, lebih efektif karena orang bekerja dengan ada jaminan. Kita jatuh ke bawah, mau mati, tersangkut di jaring, masih hidup kita,
Ayo, mari Bapak Ibu. Tidak usah takut. Ya toh? Apa kira-kira zona nyaman dalam hidup Bapak Ibu? Mari jujur nih dari hati. Apa zona nyaman kita selama ini? Warisan dari orang tua kah? Zona nyaman kita apa? Mari pikir. Oke. Harta. Wah, jujur sekali. Saya senang itu. Terima kasih yang sudah menjawab. Harta. Materi ya. Wah, seringkali itu yang menjadi zona nyaman kita. Biar pandemi sampai 20 tahun ke depan, tidak masalah. Biar minyak goreng tetap tinggi, tidak mau turun-turun. Wah, tidak masalah. Selama banyak doi, semua oke. Semua beres. Bisa datang ke pengumpul, penimbun solar, penimbun minyak goreng. Kita bisa beli dengan doi yang banyak. Orang bilang zaman sekarang ini ada uang, semua oke. Apakah itu zona nyaman kita? Dan apakah itu Alkitab bilang demikian? Hati-hati. Alkitab justru bilang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Lalu apa? Nah Bapak Ibu, dalam bagian firman Tuhan ini kita akan bersama-sama melihat ada 3 dasar kebangkitan Kristus dan pengharapan akan kebangkitan kita. Dan ini adalah merupakan satu pikiran Tuhan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Dengan kata lain, ini adalah kisah Allah dalam kisah pelayanan Rasul Paulus yang dia pakai untuk menolong orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus supaya mereka mampu untuk menyikapi permasalahan dengan benar dengan memakai analogi kebangkitan Kristus. Mari kita lihat 3 dasar kebangkitan Kristus dan pengharapan akan kebangkitan kita. Yang pertama, dasar dari kebangkitan Kristus dan pengharapan akan kebangkitan kita adalah berita firman Tuhan. Di ayatnya yang ke-12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak Ibu garis bawahi kalimat bila mana kami beritakan. Kata beritakan itu dalam bahasa Yunani dipakai kata kerugma. Artinya berita kebangkitan ini bukan sesuatu yang dadakan, sesuatu yang instan tiba-tiba, tapi ini berbicara tentang sesuatu yang kerugmatis atau diberitakan. Jadi sejak dari perjanjian lama Bapak Ibu, peristiwa kebangkitan Kristus itu sebagai solusi yang sejati atas berbagai persoalan hidup kita, itu sudah diberitakan. Diberitakan baik secara tersirat maupun secara tersurat. Secara tersirat lewat apa? Lewat Yunus yang ditelan oleh ikan besar. Dia ada di dalam perut ikan besar 3 hari lamanya. Hari ketiga dia dimuntahkan. Secara tipologi, secara tersirat, itu adalah merupakan gambaran Kristus yang ada dalam dunia orang mati, dalam Hades atau Sheol. Kemudian akhirnya dia dibangkitkan. Jadi peristiwa kebangkitan ini bukan tiba-tiba, tetapi Alkitab sudah bicarakan. Artinya Tuhan sudah rencanakan bagi kita. Artinya menurut Tuhan inilah solusinya, klimaksnya bagi kita orang Kristen menghadapi masalah ini. Sehingga tidak salah orang bilang Paskah adalah kemenangan orang percaya. Betul. Amin Bapak Ibu? Amin. Betul, itu dia. Jadi ternyata secara tersirat sudah diungkapkan oleh Alkitab. Lalu kemudian secara tersurat dalam Mazmur pasal 16 ayat 10. Diungkapkan di sana juga dalam Mazmur 16 ayat 10. Jadi disinilah kita melihat bahwa kebangkitan ini sesuai dengan firman Tuhan. Artinya segala sesuatu yang punya dasar firman Tuhan itu bukan omong kosong. Pasti akan terjadi. Kebangkitan dari kematian pasti akan terjadi. Sehingga ketika Kristus bangkit dari kematian, artinya setiap kita pengikut Kristus. Kristen itu artinya adalah Kristus kecil atau pengikut Kristus. Karena Kristus sudah bangkit dari kematian, maka kita orang yang percaya kepada Kristus, kita orang Kristen, pasti kita juga akan bangkit dari kematian. Dan kita tahu kematian menurut Alkitab itu adalah hukuman. Itu kutuk. Orang yang mati. Dan ini bukan hanya mati sementara.
mati kekal. Kita di sini akan mengalami yang namanya kebangkitan kembali dari kematian. Wah, ini adalah pengharapan, sukacita besar. Artinya di dalam Kristus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita tidak akan mati selama-lamanya. Tapi kita akan dibangkitkan dan kita akan mengalami persekutuan yang kekal bersama dengan Kristus di surga. Wah, luar biasa. Ini sangat menggembirakan hati kita. Ada kebangkitan dari kematian. Jemaat di Korintus sakit kepala. Karena yang ada di situ, Bapak Ibu, orang-orang Yahudi yang ada di situ terdiri atas berbagai golongan. Ada golongan Saduki, ada golongan Farisi, ada golongan Eseni, ada lagi satu golongan, saya lupa golongan apa. Nah, yang paling menolak kebangkitan itu adalah golongan Saduki. Mereka bilang tidak ada kebangkitan orang mati. Mereka ini yang membuat masalah di jemaat di Korintus. Sedangkan bagi yang aliran Eseni, Saduki, Farisi, mereka mengatakan ada kebangkitan. Nah, yang lebih parah lagi, orang Yunani mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Yang terjadi adalah jiwa ini saja, sedangkan tubuh tidak. Jiwa ini yang akan mengalami keselamatan. Jadi jiwanya saja yang dibangkitkan. Begitu Bapak Ibu. Ini menurut paham orang Yunani. Sehingga akhirnya terjadi kebingungan di sini. Tapi semuanya akan dijawab lewat kebangkitan Kristus. Kristus bangkit. Dan itu menyelesaikan segala persoalan. Clear seketika. Karena buktinya ada. Yesus ketika dia tunjukkan kedua lubang di tangannya. Berikan kepada saya ikan, saya mau makan. Menunjukkan dia bukan hantu. Dia sumber hidup, dia ada. Inilah dasar yang pertama. Karena firman Tuhan yang memberitakan. Maka kita harus percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya akhirnya dalam kehidupan ini kita terus mempunyai iman yang kuat, kita harus rajin baca Alkitab. Tadi saya ada baca-baca di sini, ada kegiatan baca Alkitab kan. Ini dia Bapak Ibu. Jadi harus rajin. Rajin baca Alkitab. Karena ketika kita nanti dikatakan sudah mengalami kebangkitan Kristus, harus ada bukti. Buktinya apa? Buktinya adalah kita orang yang mencintai firman. Karena kebangkitan ini dasarnya adalah firman. Dasar yang kedua, sepanjang-panjang. Dasar yang kedua, percaya. Kita percaya tentang kebangkitan Kristus. Itulah dasar yang kedua, percaya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemerintahan kami dan sia-sialah juga kepercayaan. Percaya Bapak Ibu. Orang yang tidak percaya, dia kemudian akan berkata, tidak mungkin saya akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini masalah percaya. Kekristenan itu berbicara tentang iman. Kita harus sungguh-sungguh percaya. Dan ketika kita mendapatkan anugerah Allah dalam Kristus, percaya itu pasti ada. Bapak Ibu, kalau bicara tentang iman, percaya, jangan langsung orang lari ke Ibrani 11 ayat 1 kan. Itu definisinya. Tapi mungkin secara etimologi asal-usul kata kita perlu tahu. Ternyata iman itu mempunyai pemahaman yang luar biasa. Iman berasal dari bahasa Ibrani dari kata aman. Kata emun. Kemudian dalam penggunaannya, dia mengalami satu perubahan kasus menjadi aman. Dari situlah kita kenal istilah iman. Artinya apa itu? Artinya berpegang kuat-kuat. Kalau dalam penerapannya itu sama dengan kita berpegang kepada satu pribadi yang maha kuasa. Dan ini berbicara hubungan seseorang dengan Tuhan. Kalau saya coba ambil contoh, Pak Yani, itu diilustrasikan begini. Kalau selama ini kan kita kalau bersalaman kan begini ya, itu bukan begini caranya. Ini cara orang Romawi berpegangan tangan begini. Ini ilustrasi iman. Kalau misalnya saya suatu ketika dalam keadaan lemah, saya terlepas, Pak Yani masih pegang saya. Atau Pak Yani
membiarkan kita, Bapak Ibu. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan kehidupan di dunia ini yang membuat kita begitu goncang, Tuhan pasti akan tetap berpegang kepada. Manusia seringkali lemah. Tuhan, saya ingin pergi ke sana, tapi Tuhan terus pegang. Saya mau katakan, iman ini tadi, ilustrasi tadi, itu berbicara tentang zona nyaman hidup kita, Bapak. Maka inilah jawaban atas pertanyaan saya tadi. Di manakah zona nyaman hidup kita? Ketika kita berpegangan dengan Tuhan. Bukan berpegang dengan harta kekayaan. Ketika kita terus berpegangan dengan Tuhan, itu zona nyaman hidup kita. Bukan berkat Tuhan, tapi Tuhan sang pemberi berkat. Itu zona nyaman hidup kita. Yang salah adalah ketika kita menjadikan zona nyaman hidup kita adalah materi, berkat Tuhan. Kita akan kecewa. Tapi zona nyaman hidup kita itu adalah Tuhan. Amin, Bapak Ibu? Dan ini berbicara tentang bagaimana kita diyakinkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Ketika kita berpegang kepada Dia, berarti pun kita yakin akan kuasa kebangkitan itu berlaku dalam hidup kita. Itulah zona nyaman sesungguhnya dalam hidup kita. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, silakan. Tapi selama Tuhan ada beserta dengan kita, itulah zona nyaman hidup kita. Dan Kristus sudah berjanji dalam Matius 1 ayat 23, Immanuel, Allah bersama kita. Manusia kita ini yang seringkali menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah kemana-mana. Dia tetap ada dengan kita. Itulah zona nyaman hidup kita. Maka Bapak Ibu sudah jelas sekarang, zona nyaman hidup kita siapa? Tuhan. Di dalam Tuhan. Paulus dalam surat-suratnya selalu memberikan penekanan kalimat kunci, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Itu zona nyaman kita. Ketika kita ada bersama dengan Dia, maka lihatlah, kita akan dimusuhi oleh dunia ini. Kita akan dibenci. Kita akan selalu disalah mengerti. Itu biasa. Yang penting kita bersama dengan Kristus membuat kita mampu untuk menyikapinya secara bijak. Kita diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Sehingga kita bukan orang-orang yang kalah, tapi lebih daripada pemenang. Itu kata firman Tuhan. Dan dasar yang ketiga yang terakhir. Wah, ini indah, saya suka kata ini. Kita lihat di ayat 22, Bapak Ibu. Inilah dasar kita akan mengalami kebangkitan dari kematian. Dalam ayat 22 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam apa? Persekutuan dengan Kristus. Wah, saya suka sekali. Koinonia. Ya, kata dasar dalam bahasa Indonesia persekutuan itu adalah sekutu. Kata dasar dari sekutu adalah kutu. Kecil sekali. Kecil. Orang ini kutu, lemah. Tapi ketika kita bersekutu dengan Kristus, yang kecil, yang lemah ini, kita merasakan Kristus mengangkat kita. Kuasanya maha dahsyat menaungi kita. Dan itulah yang membuat kita mampu untuk menjalani hidup kita, keluarga kita, usaha, bisnis kita, pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Itulah jaminannya, persekutuan dengan Kristus. Maka jangan pernah kita putus persekutuan dengan Kristus. Putus persekutuan dengan Kristus tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena bagi orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, tidak ada kemungkinan untuk putus. Karena Kristus akan menjaga, memelihara persekutuan itu dengan kita. Saya selalu ilustrasikan tuh handphone. Bapak Ibu, orang pakai handphone ini, dia pakai energi yang disimpan di baterai. Orang pakai energi baterai ini tidak ada yang abadi. Tergantung pemakaian. Banyak pemakaian cepat drop. Maka dari pabrik siapkan charger. Ya toh? Biarlah ada charger, kalau tidak ada stop kontak untuk mengalirkan energi listrik, percuma tuh charger dan orang punya baterai di dalam handphone. Kalau saya ilustrasikan itu listrik yang ada di stop kontak, itulah Kristus. Charger itu adalah menghubungkan kita, handphone ini kita. Maka kita perlu ada persekutuan. Persekutuan ini berbicara tentang relasi, hubungan intim yang terus menerus. Wah,
saya merenung berkali-kali Bapak Ibu. Ungkapan firman Tuhan lebih dari pemenang. Maksudnya apa? Kristus mengatakan engkau akan membuat tanda-tanda mujizat lebih daripada yang aku buat. Artinya apa? Bahwa jika kita sungguh mempunyai relasi yang baik, relasi yang berkualitas dengan Kristus Bapak Ibu, maka yang terjadi, orang bisa melakukan banyak perkara yang besar. Saya punya pengalaman, dan ini yang tolong Pak kita orang Bitu. Boleh mendengar kesaksian ini, jangan terlalu panjang ya. Ini ceritanya begini Bapak Ibu. Dulu di SDH Manado, jadi saya dulu sebelum melayani di SDH Paniki, dulunya di SDH Ranotana. Nah, dalam perkembangan saya akhirnya diminta tangani dua-dua. Wah, saya bilang saya lala di jalan. Akhirnya saya minta untuk ditempatkan di salah satu. Akhirnya mereka putuskan taruh di Palang Village Paniki. Dulunya di SDH Ranotana itu ada SMK, dan tidak ada dalam cerita SDH ada SMK. Nah, ada. Tapi ini SMK take over dari sekolah lama. Jadi kita bertanggung jawab harus luluskan mereka sampai selesai. Setelah mereka lulus, kurang lebih mereka ada 17 orang. Mereka mau perpisahannya itu dibuat di puncak Gunung Kelaba. Ini yang sakit kepala orang bilang ke kita, benar. Ini mereka terbiasa dengan benar yang pimpin untuk ibadah pengutusan, ibadah penamatan di puncak Gunung Kelaba. Kong, kita aja kong terus. Kong, yang benar pilih sama-sama dengan orang. Kong, nanti lah tanggal sekian, jam sekian, orang ke Armadidi, nanti di kantor polisi, orang mendaftar dulu. Kong, dari situ kong orang sama-sama naik ke atas. Bapak Ibu itu memang cerita, kita pimpin ibadah di puncak Gunung Kelaba. Jadi orang bawa semua. Nah selesai ibadah, kita turun cepat, turun ke muka karena kita lihat ini waktu molor dari perencanaan ini, ya. Karena ternyata dalam selesai ibadah di atas, yang buat jadi molor apa? Pemandangan dari atas, kok gagah sekali. Dari atas kalau orang lihat ke arah tuh gunung apa nama sini, Batu Angus ini, Tangkoko itu gagah sekali Bapak Ibu. Lihat ke arah tuh Batu Putih, gagah sekali pemandangan. Akhirnya habis karena foto-foto. Kita sadar, aduh, bahaya ini. Lalu kita turun. Oh, memang turun dari atas cepat sekali. Dan puji Tuhan, Tuhan masih jamah kita ke lutut, jadi tidak ada gangguan. Memang dari atas tinggal lari-lari kecil-kecil. 2 kali tak luncur, tak pleset, tak luncur begitu. Wah, sedap loh, dia kesini. Dia bercerita karena kita terlalu semangat turun. Sampai di pos 2, kita sadar kita pe penampung air minum Sociri. Itu ada kita pe tampang minum Sociri. Aduh, kita bingung. Bagaimana ini mau tampung air minum? Di pos 2 itu Bapak Ibu, itu biasanya ada mata air. Sudah jauh. Kita coba untuk tada lidah begini. Tapi dia menetes terlalu pelan. Biasanya agak kencang, ini pelan. Memang karena musim panas. Akhirnya kita coba lari. Jarak dari pos 2 ke pos 1 itu Bapak Ibu sampai ke kantor polisi itu cukup jauh. Kita lalaskan. Di tengah-tengah jalan tiba-tiba kaki lecet. Akhirnya kita berhenti. So haus kok kaki lecet. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Yang lucunya begini, bagi kita ini lucu. Ketika kita berdoa, Tuhan, tolong kita. Tidak mungkin kita mau kaki telanjang karena banyak sekali duri dan batu-batu di jalan. Waktu kita amin Bapak Ibu, kita merasa sekali ini Roh Kudus palingkan kita ke muka. Kita lihat tidak jauh dari situ di atas gundukan tanah, ya, di antara semak-semak kita lihat ada sepatu sneakers kan, sepatu sendal itu, sepatu sendal. Kita kaget, siapa punya ini? Kita lihat, halo, apakah ada orang di sini? Ada suara. Oh, kita tunggu. Ada kita 5 menit. Halo, apakah ada orang punya sepatu sandal ini? Tidak ada orang. Langsung kita imani. Ini Tuhan dah kasih. Karena kaki lecet, sudah bisa baca. Nah, ini pertolongan Tuhan yang pertama. Kita pakai. Kita dalam hati Tuhan kita ke atas bukan untuk mau jalan-jalan. Kok ada pintu ibadah. Oh, kita pakai. Ih, pas di kaki memang. Sadap, nyaman sekali. Oh, kita mulai lanjutkan lebih lanjut. Sepatu yang kita pakai memang kita suruh isi di dalam tas. Haus mulai malendo. Pas
keluar di jalan yang arah ke kaki Dian, Bapak Ibu tahu ya, kaki Dian. Aduh, kita sudah nggak mampu, kita lihat pelapa muda. Mana DP Tuan? Ini kalau ada DP Tuan, kita semua minta semua naik ke atas ini. Nggak ada DP Tuan, mulai mencuri. Kita duduk. Ada satu gundukan tanah, kita duduk di situ. Nggak lama ada motor turun dari atas kaki dia. Dia selewat kaki tak dia berhenti. Dia balik pulang. Kak Deni ya? Kak Deni, maaf, Bapak siapa? Disebut DP nama. Kita dari Air Tembaga. Hah? Terus dari mana? Kita ada urusan tadi ke Manado, cuma karena pas lewat kita penasaran Kak Dian, kita singgah di sini. Oh, kakak dari mana dah? Kita bilang habis mungkin ibadah di atas puncak Gunung Kelapa. Kita lihat di DP motor itu ada aqua. Boleh kita mau minta tuh aqua? Oh, mana Jo? Silakan, dia kasih. Oh, mari kita antar. Diantar kita langsung ke kantor polisi itu karena kita parkir kendaraan di situ. 2 kali kita mengulangi protokol, 3 kali dapat air minum dan diantar. Memang panas, kita sudah tidak mampu berjalan. Sudah tidak mampu berjalan Bapak Ibu. Tapi akhirnya saya belajar satu hal. Zona nyaman hidupku adalah tuh persekutuan saya dengan Tuhan selalu ada, terjaga. Kita coba pikir-pikir. Kita sementara dalam proyek menghabiskan Alkitab Perjanjian Lama, baca Alkitab terus. Ini dari hasil Tuhan. Bapak Ibu, ketika orang dia bilang dia ada persekutuan dengan Tuhan, malas baca Alkitab, malas beribadah, malas berdoa, malas melayani Tuhan, omong kosong dia. Bersekutu itu artinya selalu bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang orang bikin. Jadi jangan bilang ada persekutuan dengan Tuhan, tapi kita malas berdoa, malas melayani Tuhan, malas untuk beribadah. Itu bukan bersekutu dengan Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian firman Tuhan. Persekutuan dengan Kristus. Kuncinya di situ. Dan dalam persekutuan dengan Kristus ini, Bapak Ibu, kita akhirnya yakin kita akan diselamatkan. Bapak Ibu tahu? Ketika kita bicara tentang predestinasi, ini menimbulkan persoalan, betul. Bapak Ibu tahu predestinasi toh? Dalam doktrin predestinasi itu dikatakan ada orang yang sejak dari kekekalan Tuhan sudah tentukan untuk diselamatkan, ada yang tidak. Lalu bagaimana kita tahu kita diselamatkan? Mari kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 16. Roma pasal 8 ayat 16 firman Tuhan bilang apa di sana? Roma pasal 8 ayat 16, kita baca sama-sama dengan bersuara ya. Roma 8 ayat 16. 1, 2, mungkin sebaiknya mulai dari ayat 15. Ayat 15 dan ayat 16. 1, 2, mulai. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Itu yang membuat kita yakin kita diselamatkan, kita diberi. Kalau di dalam diri kita Bapak Ibu kita tidak merasa yakin, berarti ada yang salah. Tapi saya tidak mempunyai kapasitas untuk mengatakan hal itu. Itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. Tapi inilah cara kita bisa mengetahui. Dan firman Tuhan hari ini kembali meneguhkan kita melalui kebangkitan Kristus. Semakin diperjelas status kita di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Maka dalam kehidupan kita Bapak Ibu, satu pesan saya. Jadikanlah Kristus zona nyaman dalam hidup. Jangan yang lain. Kalau Bapak Ibu jadikan hal-hal lain di luar Kristus sebagai zona nyaman hidupmu, engkau akan kecewa. Engkau akan menyesal. Jadikan Kristus. Kristus tidak pernah ingkar janji. Dia setia. Dia yang berjanji akan datang kembali menjemput kita. Dan Kristus yang berjanji itu sementara menyiapkan tempat bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungi. Terima kasih karena melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kembali kami disadarkan bahwa sesungguhnya kami memiliki Tuhan Allah yang sungguh-sungguh sempurna dalam mengerjakan karya keselamatan itu bagi kami orang berdosa. Ketika kami sudah diselamatkan ya Tuhan, kami diperhadapkan dengan realitas bagaimana harus menghidupi keselamatan di tengah-tengah dunia yang bengkok dan jahat ini. Namun akhirnya kebangkitan Kristus yang meneguhkan iman kami, pengharapan kami, bahwa kami pun akan mengalami kebangkitan dari kematian. Dan kami akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Bapa, kami masih hidup di dunia ini, dunia yang fana, yang penuh dengan tantangan dan pergumulan dalam berbagai sektor kehidupan, baik di tengah-tengah keluarga, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di masyarakat, dalam dunia bisnis usaha, begitu banyak tantangan. Namun terima kasih karena lewat firman-Mu hari ini membuat kami yakin hanya ada satu solusi yang tidak akan membuat kami kecewa. Itulah tinggal di dalam Kristus, mengandalkan Kristus, menjadikan Kristus zona nyaman hidup kami. Tolong ya Bapak, setiap Bapak Ibu dan saudara-saudara hamba ini, agar dikuatkan, dimampukan untuk mau menjadikan Engkau ya Kristus sebagai zona nyaman hidup mereka. Roh-Mu yang kudus berkarya, menarik mereka untuk sungguh-sungguh berada dalam persekutuan itu. Meteraikan firman-Mu dan tolong kami Bapa, agar kedepannya kami terus merenunginya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh kaum wanita GKRI Agape Bitung. Sekali lagi diundang dengan kasih seluruh kaum wanita GKRI Agape Bitung untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Terima kasih untuk puji-pujian dari kaum wanita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita atas anugerah keselamatan yang sudah memulihkan hidup kita dengan kita mempersembahkan diri kita, bahkan berkat materi yang kita telah terima dari tangan Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita boleh memberikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Allah kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Yang sudah memberikan kesembuhan, boleh berkata, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. kaum pria, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja Kaum wanita, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas Sama-sama dari firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, Engkau Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami secara pribadi, Juru Selamat dunia ini. Engkau telah mengalahkan maut lewat kebangkitan-Mu. Di hari ini yang kami peringati, kami maknai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kepastian kebangkitan kami juga menjadi pengharapan karena Engkau telah bangkit, Engkau telah menang atas maut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sudah boleh meneguhkan kami untuk senantiasa setia kepadamu dengan sungguh-sungguh selalu mendengarkan berita Injil di dalam kehidupan kami dan boleh ada dalam zona nyaman yaitu bersama dengan Engkau. Apapun yang dihadapi, kami boleh bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Denny Wahas yang sudah boleh Tuhan pakai di hari Paskah ini bagi kami semua lewat firman Tuhan yang boleh disampaikan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini di tengah kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam melayani murid-murid juga yang ada, bahkan di tengah-tengah keluarga, istri dan anak-anak. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau. Dan terima kasih untuk semua yang boleh melayani di ibadah Paskah ini, menyiapkan bahkan melayani di saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai. Kami semua juga yang sudah boleh hadir dalam ibadah di pagi hari ini, biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami untuk kami melangkah dengan hidup beriman sungguh. Kami menyerahkan hari ini, hari besok, dan hari-hari ke depan. Kami boleh melangkah dengan penuh keyakinan, kepastian di dalam Kristus yang memberikan kebangkitan bagi kami, memberikan kekuatan untuk kami boleh keluar dari setiap tantangan pergumulan yang ada, karena Engkau hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati gereja di KRKB Bitung. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, boleh menjangkau banyak jiwa bagi Kristus. Kami memohon kepadamu, memberkati semua yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, berjemaat bersama, bersimpati dalam pelayanan ini. Kami taruh ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia tetap ada dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati. Berkati gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah juga boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Terpujilah Engkau. Bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Berkati dan dikelola dengan baik lewat pelayanan gereja-Mu. Dan Tuhan memberkati usaha pekerjaan hidup kami, karya kami, agar lewat jerih kami juga kami boleh mengambil berkat-berkat Tuhan. Maka yang masih bergumul dengan pekerjaan, memohonkan Engkau buka jalan, Engkau menyiapkan mereka boleh bekerja, Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat simpatisan yang belum hadir di hari ini, biarlah di minggu depan boleh ambil bagian. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati sukacita Paskah senantiasa menjadi bagian kami melangkah di dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami, dan ampunilah kami yang membuat orang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari bencana. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus bangkit, kuasa maut dikalahkan. Ceritakanlah peristiwa agung ini ke seluruh dunia. Muliakanlah Allah yang telah memberikan kita kepastian hidup kekal. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan dipersembahkan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat saya jemput untuk bangkit berdiri. Doksologi doa tutup dan berkat oleh hambanya Pendeta Denny Waas. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.